บ้านสักทีพี่กอล์ฟไม่เอาแล้วนะแรงเหนื่อยแล้วHalo para Rebahaners, jumpa lagi dengan Cuplik Film yang akan menemani kegabutan kalian. Di cerita kali ini, seperti biasa Cuplik Film akan ceritain film yang gak jauh berbeda dari cerita-cerita sebelumnya, yakni film-film yang berbau pelangi. Judul film kali ini yaitu My Bromance, film yang udah tayang lumayan lama yakni tahun 2014-an. Film ini bercerita tentang percintaan dua laki-laki berstatus siswa yang secara kebetulan mereka adalah saudara tiri. Golf adalah seorang remaja yang kekurangan kasih sayang karena ibunya yang sudah meninggal. Sementara ayahnya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri dan kini ia tinggal bareng tantenya. Suatu hari ayah Golf pulang. Dia membawa seorang wanita dengan seorang anak laki-laki yang tentu saja membuat Golf bingung. Ternyata wanita itu adalah istri baru ayah Golf dan anak laki-laki itu adalah anaknya. Hal ini membuat Golf murka. Ia tidak terima dengan keadaan seperti ini karena menganggap ayahnya udah melupakan ibunya. Hal itu juga lah yang membuat Golf melampiaskan kekesalannya kepada Beng, sang adik tiri. Suatu pagi di sekolah, guru mengumumkan bahwa ada murid baru hari ini, dan ternyata murid baru itu adalah Beng. Hal itu membuat Golf makin muak ngeliat Beng, yang saat itu Beng duduk di bangku sampingnya. Bahkan Golf gak segan ngebully Beng di rumah maupun di sekolah. Beng menyadari dan menerima hal itu. Karena sebenarnya di dalam hati Golf yang terkenal anak bandel alias bad boy di sekolah punya kesedihan dan luka batin yang selama ini ia pendam sendiri. Golf makin marah ketika dia dikagetkan sosok Beng di kamarnya yang ternyata kini ia harus sekamar dengan Beng. Di suatu pagi Beng melihat pemandangan yang tak terduga. Golf si bad boy itu selalu ngebully Beng di rumah maupun di sekolah dan ngejadiin Beng budaknya. Mulai dari bawain tas sekolahnya, nulis catatan pelajaran, ngebersihin bangku, bawain dan ngeberesin makan siang Golf. Beng pun nerima dengan sabar dan tetap baik ngadepin sikap Golf yang seenak jidatnya itu. Hingga suatu hari, Chip, temen cewek yang sesirkel sama Golf geram sampai adu bacot ngeliat keangkuhannya. Karena waktu itu Golf nyuruh Beng masangin sepatunya di hadapan teman-teman sekelas mereka. Karena kesabaran Beng, hati Golf yang sekeras batu itu akhirnya mencair juga. Dan tiba-tiba ngucapin kata-kata yang belum pernah ia ucap, yakni thanks. Hubungan Golf dan Beng pun diceritakan semakin akur. Dan semenjak kejadian masangin sepatu itu, kini sifat Golf semakin berubah jadi baik. Dan sepertinya hati Golf mulai tumbuh benih-benih cinta. Sungguh di luar nalar cuy. Di suatu hari, Beng yang lagi baca buku di sebuah taman, ia nemuin HP yang ternyata HP itu milik Tom, vokalis band di sekolah dia. Kemudian si Tom ngajakin Beng makan siang sebagai ucapan terima kasih. Dan di luar nalar cuy, bau-bau si Tom juga naksir si Beng. Suatu hari di sekolah, Beng nerima kiriman makanan dari penggemar rahasianya. Reaksi Golf cemburu gak jelas, ngambek dan pergi ninggalin Beng. Di perjalanan pulang, Golf ditelepon ayahnya dan ngasih info kalau hari ini adalah hari ulang tahun Beng yang bertepatan dengan hari peringatan kematian ayahnya. Hari udah larut malam, karena resah si Beng gak pulang-pulang, Golf khawatir dan nyariin Beng ke tempat di mana Beng dan ayahnya pernah foto di tempat itu. Dan benar, Beng di sana duduk sendirian.
Bang si anak melo itu hampir nangis karena keingat ayahnya. Tapi Golf sigap mengusap air mata Bang dan langsung memeluknya. Bahkan tinggal seuprit lagi, mereka menyilaturahmikan bibirnya. Semakin kesini, mereka berdua makin menunjukkan kemesraan layaknya sepasang kekasih. Di suatu hari sepulang sekolah, Golf, Bang dan teman-temannya main ke mall. Di sana, Bang menemukan sebuah toko aksesoris yang menjual cincin couple yang ingin dibeli Bang. Bang yang gak bawa uang cash nyempetin ngambil uang dulu ke ATM. Namun ketika mau bayar, cincin itu ternyata udah kejual duluan ke orang lain. Bang sedih dan kepikiran cincin incarannya itu sampai rumah. Karena menurutnya cincin itu terlihat bagus dan niatnya mau ngasih cincin itu ke orang spesialnya. Dengan perasaan cemburu, Golf penasaran dan menanyakan siapakah orang spesial itu. Dia juga mengira kalau ternyata selama ini dia udah punya pacar. Tapi Bang masih merahasiakannya. Apalagi di sekolah, Bang dapat bunga dari penggemar rahasianya. Hal itu makin buat Golf marah dan cemburu gak jelas. Dan ditambah lagi, Tom ternyata gay. Karena hari itu dia nyatain cintanya ke Bang. Namun Bang menolak dirinya. Bang yang saat itu nunggu Golf pulang sekolah bareng, ia malah diajak pulang bareng Tom. Namun Bang nolak dan pulang duluan. Tom juga rela bayar mahal pada Tar, teman Bang, buat dapetin nomor HP-nya Bang. Golf yang hari-harinya diselimuti perasaan cemburu, apalagi ia tahu kalau sekarang Tom suka pada Bang. Ia yang saat ini merasa jadi manusia paling tersakiti, gak terima kenyataan dan bikin Bang pergi dari rumah. Gak lama Golf dapat SMS dari Bang kalau selama ini ternyata orang spesial yang pernah ia ceritain ke Golf adalah kakaknya alias dirinya. Pesan singkat itu mampu bikin Golf senyum-senyum dan ngerasa lega. Dengan perasaan gembira, sedih, campur aduk dan merasa bersalah karena udah jahat pada Bang, Golf pergi nyariin Bang sampai ke pelosok kota malam-malam. Sampai dibela-belain dia numpang motor orang gak dikenal. Pencarian yang penuh perjuangan itu gak sia-sia karena mereka akhirnya ketemu di suatu tempat. Di malam itu mereka berdua saling menyatakan isi hati kalau mereka berdua sebenarnya saling menyukai. Ya, walaupun awalnya Bang takut dianggap gay dan bikin Golf jijik. Tapi ternyata dugaan itu salah. Menurut Watashi, inilah yang dinamakan homo, tapi berkedok kakak adik. Dan di malam yang berbahagia itu juga, mereka saling mengucapkan kata-kata mutiara bullshit yang sering diucapin pasangan yang lagi dimabuk asmara dan berjanji untuk gak saling ninggalin. Di suatu hari, sekolah lagi ngadain pensi dan si Bang terpilih jadi penari kuku perwakilan dari kelasnya. Penampilan Bang itu mampu memikat hati para pria di sekolahnya, terutama bagi Golf dan Tom. Selesai pertunjukan itu, Golf nyamperin Bang dan menggodanya layaknya seorang wanita tulen. Namun ketika di ruang ganti, tiba-tiba Bang ditelepon Tom dan ngajak dia buat makan malam. Bang agak shock dan teman-temannya kepo dapat nomor Bang dari mana. Mendengar pernyataan itu, Pan kecewa dan sempat cekcok adu mulut dengan Tar. Namun Pan dan teman-temannya speechless dengar jawaban Tar. อยากได้เงินมาซื้อของขวัญวันเกิดให้เธอไงละปานสามวันเกิดนะ Happy birthday Happy birthday
Di suatu malam di dalam kamar, Golf ngasih cincin ke Bang yang ternyata cincin itu adalah cincin yang pengen dibeli Bang di mall waktu itu. Setelah itu mereka berdua sepertinya lanjut usluk-usluk guys. Mereka berdua juga gak tanggung-tanggung mamerin kemesraan mereka di tempat umum. Bahkan teman-temannya juga udah pada curiga kalau mereka berdua aslinya gay. Tapi untungnya mereka bisa nerima keadaan itu dan mereka masih saling support satu sama lain. Sesampai di rumah pulang dari liburan bareng teman-temannya tadi, mereka berdua kelelahan dan istirahat di sofa ruang tamu. Namun tiba-tiba tantenya datang dan mergoki mereka berdua yang lagi asyik begituan guys. Tantenya marah dan gak terima kalau ponakannya itu jadi gay semenjak gara-gara kedatangan Bang di rumah ini. Berita itu sampai ke telinga orang tuanya. Jelas mereka gak bisa terima kalau anaknya seperti ini. Oleh karena itu ayahnya memisahkan Bang dan Golf. Dan Golf akan dipindahkan ke Amerika dan sekolah di sana. Tiba saatnya Golf akan berangkat ke Amerika. Ia berpamitan ke teman-temannya termasuk Bang waktu di sekolah. Golf meminta maaf dan mengucapkan kata perpisahan yang bikin nyesek satu kelas termasuk gurunya yang tulang lunak itu. Golf yang gak mungkin bisa kembali lagi ingin memeluk Bang untuk terakhir kalinya. Namun Bang kebanyakan bacot dan banyak nanya kenapa dia melakukan semua ini. Hingga akhirnya mereka gak sempat berpelukan untuk yang terakhir kalinya karena supir ayahnya udah jemput Golf ke kelas. Semenjak perpisahan itu, kini hidup Bang jadi kesepian dan banyak merenung. Ia merasakan sakit hati dan patah hati. Sungguh di luar nalar cuy. Ibunya yang gak tega ngelihat anaknya sedih seperti itu, ia mencoba ngenalin Bang ke anak temennya yang sama-sama gay. Namun Bang menolaknya, karena bagi Bang meskipun ia gay, bukan berarti ia harus berpacaran dengan siapapun. แต่แบงก์ก็ไม่ได้รักใครเอาใครง่ายๆเลยแม่ 6 bulan kemudian, tak disangka Golf ternyata pulang ke rumah. Bang yang saat itu sendirian terkejut dan lari menghampiri Golf. Namun ternyata Golf gak datang sendirian. Dia bersama wanita cantik yang kini jadi pacarnya. Kekuatan cinta mereka terlihat masih begitu kuat. Golf hanya bisa menatap dan mencoba menjelaskan semua kepada Bang. Bang yang awalnya sangat bahagia, kini perasaannya hancur dan terlanjur kecewa. Kini Bang melampiaskan perasaan kecewanya itu dan mulai kencan dengan Tom. Ia berpura-pura menyukainya. Melihat hal itu, Golf terlihat sangat marah dan cemburu. Karena yang ngira selama ini Bang masih berhubungan sama Tom ketika dia pergi ke Amerika. Bahkan Golf dan Tom sempat adu jotos memperebutkan sosok Bang. Semakin kesini makin kesana, hubungan mereka semakin rumit dan diselimuti perasaan saling cemburu. Bang pun makin kecewa karena besok adalah hari pertunangan Golf dan pacarnya itu. Dalam perjalanan setelah mereka berdua makan malam, Tom menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Sungguh di luar nalar cuy. Tom mencoba ngerayu Bang agar mau diicip-icip. Namun Bang menolak dan akhirnya ia diperkosa cuy. Tapi untungnya gak lama si Tom ngelepas Bang dan membiarkannya pergi. Sampai rumah ternyata Golf udah nunggu kedatangan Bang pulang. Mereka cekcok masalah hubungan si Golf sama tunangannya dan si Bang yang pulang malam sama si Tom. Mereka berdua keluar dan menuju ke jalan raya. Golf meyakinkan Bang kalau ia masih sangat mencintainya. Kali ini Golf akan ngebuktiin kalau cintanya pada Bang lebih besar daripada si Tom. Namun mereka berdua tertabrak mobil.
Mereka berdua terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Si Golf hanya mengalami patah tulang di tangannya dan luka ringan. Sedangkan si Beng ini belum sadar dan harus dioperasi darurat. Dokter juga menjelaskan kalau misal dalam waktu 24 jam ia belum sadar, bisa-bisa ia meninggal cuy. Golf maksain diri ingin ketemu si Beng, namun keluarga dan teman-temannya ngelarangnya karena keadaan gak memungkinkan. Dan dokter ngasih tahu kalau si Beng belum sepenuhnya pulih karena ginjalnya rusak dan ginjal satunya belum pulih maksimal setelah dioperasi. Dokter juga menjelaskan kalau si Beng butuh transplantasi ginjal secepatnya. Kalau enggak segera dianukan, keadaan Beng makin memburuk cuy. Mendengar hal itu, Golf memaksa ayahnya untuk mengizinkan ginjalnya didonorkan ke Beng. Dan akhirnya sebelum Golf mendonorkan ginjalnya, mereka berdua dipertemukan cuy. Beng akhirnya sembuh dan kembali pulang ke rumah. Ia teringat dulu pernah memutuskan hubungannya dengan Golf dan ngembaliin cincin couple yang pernah ia kasih. Karena Beng ngerasa bahwa cinta mereka berdua emang gak bisa dilanjut dan hanya bisa jadi sebatas saudara aja. 1 tahun telah berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Beng yang dirayain bareng temen-temennya di sebuah kafe. Setelah ritual potong kue dan segala macam selesai, kini waktunya unboxing kado hadiah. Semua hadiah telah dibuka, namun ada satu hadiah terakhir yang bikin terkejut isinya. Kado tersebut ternyata dari Golf, dan isi kado itu adalah cincin couple milik Golf dan Beng dulu. Dilanjut Sitar ngasih sebuah surat cinta dari Golf yang isinya tentang gimana pengorbanannya dulu ke Beng. Intinya surat itu ngejelasin perasaan Golf yang sangat mencintai Beng sampai kapanpun. Golf mengatakan pada Beng kalau ia harus jaga ginjalnya untuk Beng. Dengan begitu Golf akan selalu bersama Beng. Karena selama ini mereka semua merahasiakan pada Beng kalau Beng dapat transplantasi ginjal dari Golf. Golf yang selama setahun tanpa kabar, ternyata ia udah meninggoy setelah beberapa bulan didiagnosis terkena tumor otak. Dan orang tua mereka merahasiakan kematiannya pada Beng. Dan si Beng ngiranya Golf ngelanjutin pendidikannya di Amerika. Di akhir cerita, Beng dan kawan-kawan mendatangi kuburan Golf dan berakhir sad ending cuy. Nah guys, dari film ini seperti biasa kita ambil hikmahnya aja ya. Sebenarnya film ini sangat rekomendasi bagi kalian yang bercap pelangi-pelangi di matamu. Karena film ini bisa dibilang film romantis dan banyak mengandung kata-kata percintaan yang bisa kalian comot untuk story Instagram dan yang gemar sekali mellow. Oke guys, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen link filmnya kalian komen di bawah ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian.